Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 29 September kita dapat bertemu kembali bertatap muka walaupun melalui jaringan atau dalam jaringan atau kita kenal dengan istilah daring. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua membahas tentang sumber hukum Islam. Perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam itu yang utama ada dua. Satu adalah Al-Quran, dua adalah As-Sunnah, baru tiga adalah ijtihad para ulama. Baik, anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, dan penilaian tengah semester ini diarahkan kepada kalian untuk memiliki catatan lengkap tentang mata pelajaran PAI, sehingga lebih cenderung soal-soalnya menyangkut keseluruhan bab, gitu ya, keseluruhan bab. Oleh karena itu penilaiannya nanti akan saya laksanakan pada akhir semester penilaiannya. Bagi siapa yang memiliki catatan lengkap berkaitan dengan bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 5, saya akan berikan nilai yang baik bagi kalian semua. Baik, anak-anakku sekalian, minggu pertama saat pembahasan tentang sumber hukum Islam kita sudah membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Datangnya secara berangsur-angsur, turunnya secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan kondisi yang mengharuskan Al-Quran itu turun. Berapa lama Al-Quran turun? Al-Quran turun selama 23 tahun. Terbagi kepada dua rentang Al-Quran ini turun, yakni periode Mekah itu selama 13 tahun. Tanda-tanda, salah satu tanda Al-Quran yang diturunkan di Mekah adalah suratnya pendek-pendek dan diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, gitu ya, wahai para manusia, karena di situ di zaman Nabi SAW pada saat periode Mekah justru kebanyakan bukan orang beriman, justru kebanyakan arahnya adalah orang kafir, gitu. Salah satu contoh misalkan kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, jadi itu berkaitan dengan ketika periode Mekah itu banyak berkaitan dengan bagaimana orang kafir, bagaimana agama-agama terdahulu itu diceritakan di situ. Kemudian salah satu tanda kalimatnya diawali biasanya dengan ya ayuhan nas. Kalau surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di Madinah itu biasanya panjang-panjang dan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Selalu begitu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, jurusan IPA ya,
Tetapi nanti videonya pun saya share ke jurusan IPS ini. Berapa banyak Al-Quran ini ayatnya? Ayatnya itu adalah sebanyak 6.236 ayat. Ya. Saya ulang, jumlah ayatnya itu 6.236 ayat. Terdiri dari 114 surat. Baik itu surat-surat pendek maupun surat-surat panjang. Keajaiban Al-Quran ini bisa dipelajari dan bisa dihafal. Lidah manapun mudah membacakan Al-Quran. Sekali lagi, lidah manapun mudah membacakan Al-Quran. Al-Quran dengan mudah dihafal oleh siapapun. Anak kecil banyak yang hafal surat-surat pendek. Sekarang bukan lagi surat-surat pendek. Anak-anak kecil umur 7 tahun, umur 8 tahun sudah banyak yang tahfidz juz 1, juz 2. Bahkan ada yang 6 juz. Itu di usia 7 tahun, 8 tahun. 15 tahun banyak yang hafal sampai 15 juz. Bahkan lebih. Di usia 20 tahun banyak yang hafal 30 juz. Ini berkat apa? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab yang mudah dipelajari oleh siapapun. Ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, adalah sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan ayat-ayat teknologi pun, bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pun banyak terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran sejak 1400 tahun yang lampau. Karena turunnya Al-Quran itu 1400 tahun lebih yang lampau kepada Nabi Muhammad, bercerita tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dari saripati tanah jadi tumbuhan, tumbuhannya dimakan oleh orang tua kita, jadilah sperma dan ovum. Kemudian mereka bertemu, sel telur dengan sperma itu, kemudian jadilah segumpal darah, dan terus itu di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghah fa khalaqna mudghatan idzama fa kasawnal idzama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ayat Al-Quran sudah bercerita 1400 tahun yang lampau tentang bagaimana bayi berada di dalam rahim. Tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang lain yang ada hari ini. Entah kalau kitab-kitab asli, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim, Nuh, Adam sekalipun. Ya. Jadi ini Al-Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan. Sebetulnya kalau kita mau meneliti ilmu pengetahuan bisa berawal dari Al-Quran. Tetapi kebalikan sekarang itu. Mereka meneliti dulu, oh ternyata ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, contoh hukum.
Aqimi sholah liduluki samsi ila gosakil lail wa Qur'an al-fajri. Dirikan sholat dilengkapi dengan hadis bahwa sholat itu terdiri dari 5 waktu, kitab mauquta sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, waktu-waktu yang telah ditentukan. Sejak kapan? Liduluki samsi, dari sejak tergelincir matahari. Lanjut gosakil lail. Sholatlah kamu dari mulai tergelincir matahari hingga dengan terbenam, gosakil lail memasuki malam, wal Qur'an al-fajri sampai dengan terbitnya matahari. Kenapa menggunakan wa ketika memasuki waktu subuh? Karena di situ ada aktivitas yang memang semua konsentrasi dicabut dulu oleh Allah. Semi meninggal, semi mati. Makanya doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Nah, ketika tidur itu semua konsentrasi tidak ada, dicabut oleh Allah. Tidak bisa berpikir saat tidur. Tidak bisa berkata-kata yang sesuai dengan kendali lisan, kendali otak pada saat tidur. Yang ada bergumam mungkin atau apa, ngalindur dalam bahasa Sundanya gitu. Nah, makanya menggunakan wa katanya. Tidak ilah lagi. Nah, hukum yang lain adalah contohnya adalah saum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saumlah kamu seperti saum-saum yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ajaran-ajaran para nabi, ajaran-ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad sama mewajibkan saum. Kalau ada agama yang mengaku dan disandarkan kepada para nabi-nabi Allah dan tidak melaksanakan saum, saya yakin itu bukan agama Allah. Ayat yang lain yang berkaitan dengan perintah adalah tentang nikah, tentang zakat, gitu. Dan banyak-banyak yang lainnya yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tanha anil pahsa, tidak berbuat pahsa dan kemunkaran. Itu anak-anakku sekalian. Ini Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama. Yang kedua, sumber hukum Islam itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah kebiasaan Nabi. Sunnah itu adalah apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perbuat dalam kesehariannya. Apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah katakan, dan apa yang Rasulullah perbuat. Itu sunnah. Jadi sunnah itu adalah kebiasaan Nabi. Nah, ketika tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, tuntunannya di dalam Al-Quran, maka tuntunan selanjutnya adalah yang tercantum di dalam kebiasaan Nabi. Bagaimana caranya kita mendapatkan informasi tentang tuntunan Nabi Muhammad SAW atau perkataan Nabi Muhammad SAW atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara membaca hadis-hadisnya. Jadi bukan hadis yang menjadi sumber hukum Islam yang kedua, tapi adalah sunnah. Nah, sunnah Nabi itu ada 3. Satu adalah perkataan
perkataan apa yang dikatakan oleh Nabi. Hadisnya qala Rasulullah SAW biasanya diawali dengan kalimat qala. Yang kedua adalah perbuatan. Apa itu perbuatan? Perbuatan Nabi adalah perilaku yang dilakukan oleh Nabi dan dilihat oleh sahabat. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat kepada para sahabat-sahabat lain sampailah kepada kita dalam bentuk hadis. Itu namanya sunnah fi'aliyah, ya. Kalau tadi sunnah kauliyah, kauliyah itu perkataan, kaul itu perkataan, kola dari kata kola, kaulun perkataan. Nah, ini sunnah fi'aliyah. Apa itu sunnah fi'aliyah? Adalah perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang yang dilihat oleh sahabat, kemudian sahabat meriwayatkan kepada yang lainnya, sahabat sampailah kepada imam hadis, kemudian dituangkan dalam sebuah hadis dan sampailah kepada kita. Itu yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Apa hadisnya selalu biasanya, bukan selalu, hadisnya biasanya kanan nabiyyu. Biasanya dimulai dengan kanan Nabi. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu takrir? Takririyah itu adalah takririyah, ya, tulisnya TAQRIRIAH gitu ya. Takririyah. Apa itu takririyah? Takrir itu adalah perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi dan Nabi tidak berkomentar apapun, membiarkannya. Disebutlah ketetapan Nabi, takrir. Jadi ketika sahabat melakukan itu kemudian dilihat oleh Nabi dan Nabi mengetahuinya, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan apapun. Tetapi ada semacam ketetapan juga dari Nabi Muhammad untuk sebagian perbuatan. Contohnya ada seorang sahabat yang kebetulan melakukan jima, melakukan hubungan suami istri, kemudian dia tidak mendapatkan air. Kemudian dia berguling-guling di tanah, kemudian ketika mendapatkan air mereka mandi janabah atau mandi junub. Nah, perbuatan ini tentu tidak dilakukan oleh sahabat itu di depan Nabi, tidak dilihat oleh Nabi, tetapi perbuatan itu dibawa kepada Nabi. Perbuatan itu disampaikan kepada Nabi dalam bentuk kata-kata, ya Rasulullah, saya ini melakukan hubungan suami istri tetapi tidak mendapatkan air, yang ada adalah tanah, kemudian saya berguling-guling. Dan Nabi memutuskan bagi perbuatan yang berguling-guling itu adalah satu pahala, dan bagi yang kemudian dilanjutkan dengan mandi maka mendapatkan 2 pahala. Nah, ini adalah sebuah ketetapan Nabi dalam bentuk perbuatannya tidak dilakukan oleh Nabi, takrir. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sunnah sudah saya bahas, Al-Quran sudah saya bahas, selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad. Nah, unsur yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad secara etimologi artinya sungguh-sungguh. Ada kata-kata mutiara yang selalu dikatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, jadun itu bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan itu, apa yang dia rencanakan. Nah, ijtihad itu adalah sungguh-sungguh menurut arti bahasa, tetapi menurut istilah adalah usaha yang sungguh-sungguh dari para alim ulama
usaha yang sungguh-sungguh dari para alim ulama yang dilakukan dengan cara membaca hadis-hadis Nabi, membaca Al-Quran, kemudian tidak menemukan hukum sesuatu perkara, menggunakan akal, dengan menyandarkan kepada hukum yang sudah ada atas suatu perbuatan itu, itulah yang disebut dengan ijtihad. Kata ringkasnya begini, ketika hukum itu tidak didapatkan di dalam Al-Quran, ketika hukum itu tidak didapatkan di dalam hadis dan tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad, maka diperlukanlah ijtihad ulama atau ketetapan para ulama. Contoh begini, hukum berdakwah menggunakan video conference seperti ini, boleh atau tidak? Boleh. Ya, Boleh. ya, itu adalah ditetapkan dengan ijtihad ulama. Bukan saya menghukumi sendiri, bukan kalian yang tidak, ya saya yang tidak pandai membaca kitab kuning misalkan menghukumi sendiri, bukan. Itu ditentukan oleh kesepakatan para ulama. Ulamanya disebut mujtahid, gitu ya. Ulamanya disebut mujtahid. Saya ulang, ada perbuatan yang di zaman Rasulullah tidak ada, tetapi di zaman kita ada. Misalkan begini, sholat di atas pesawat terbang, sholat di atas pesawat terbang, atau tayamum di atas pesawat terbang. Ya, sholat kan mesti bersuci dulu, kemudian di apa namanya, di pesawat itu ada sih toilet, di pesawat itu ada toilet, tetapi airnya mungkin tidak cukup untuk keseluruhan. Kalau jumlah penumpangnya 400 orang, bayangkan. Airnya yang tersedia hanya sedikit. Maka kebanyakan menggunakan tayamum. Boleh nggak bertayamum di atas pesawat? Karena di atas pesawat itu tidak ada tanah. Sedangkan tayamum menggunakan so'i dan thayyibah, tanah yang baik, tanah yang bersih. Nah, maka atau sebagian ulama lagi menyebutkan so'i dan thayyibah itu debu dari tanah. Itu. Boleh nggak di pesawat? Ternyata kesepakatan para ulama boleh. Di zaman Rasulullah belum ada pesawat. Makanya mengerjakan ibadah haji itu manistato'a, bagi siapapun yang mampu. Mampunya dalam apa? Mampunya dalam ongkosnya, mampunya dalam ilmu pengetahuannya, mampunya dalam fisiknya, gitu ya. Tuh, jadi itu kesepakatan ulama. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya hanya membahas 3 sumber hukum Islam, karena kias masih termasuk kepada ijtihad ulama. Sekali lagi, kias adalah bagian daripada kesepakatan para ulama. Yang kias itu menyerupakan hukum yang satu dengan hukum yang lain, itu kias. Kias. Nah, contoh begini, sholat di atas kendaraan dikiaskan. Sekarang kan tidak ada di kita itu onta. Di zaman Rasulullah kendaraannya onta. Maka naik sholat di dalam kendaraan berupa Mercy atau sedan atau mobil, gitu ya, itu dikiaskan kepada Rasulullah melaksanakan sholat di atas kendaraannya, yaitu unta. Itu kias, ya. Baik anak-anakku sekalian, itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan kalian
tanyakan kepada saya. Insya Allah saya buka beberapa menit sebelum menutup pelajaran ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, yang tadi saya yang istihad yang artinya menurut istilah, yang ini bukan Pak, usaha yang sungguh-sungguh dari alim ulama. Ya. Usaha yang sungguh-sungguh dari alim ulama mujtahid ya. Alim ulama mujtahid untuk menemukan suatu hukum masalah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh. Misalkan begini, zaman corona sekarang ya, ada ketentuan tidak boleh berkumpul melebihi setengah kapasitas ruangan gedung. Ya, gedung masjid maksud saya. Masjid. Maka di masjid itu di kota-kota ya, kalau di kampung-kampung mungkin tidak dilaksanakan seperti itu. Di kota-kota itu sholat itu pakai jarak. Sedangkan jamaah banyak ya, ketika tidak musim corona itu penuh berdesak-desakan sampai keluar-luar halaman. Nah, di sini diperlukan ketetapan ulama, boleh nggak melakukan sholat Jumat sambil mendengarkan speaker dari masjid itu. Itu ditentukan dengan ijtihad. Karena tidak terjadi di zaman Rasulullah seperti sekarang ini. Zaman Rasulullah masjidnya tidak pakai speaker, tidak pakai pengeras suara. Tapi di zaman sekarang masih menggunakan pengeras suara. Sebagiannya lagi ada yang melaksanakan sholat Jumat itu disiarkan melalui TV terbatas di lingkungan masjid sekitar itu. Supaya apa? Supaya apa yang dihutbahkan oleh khatib didengar minimal oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Nah itu, ijtihad itu benar, apa yang dikatakan ini benar. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Enggak, Pak, udah segitu aja. Oke, sudah. Kalau begitu saya akan akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah membalas kehadiran kalian dengan pahala yang begitu besar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.